pameran. Oh ya, ini kita skip dulu, saudara-saudara. Ya, jadi ini adalah manusia-manusia yang saya temukan selama saya ada di US. Keren kan? Jadi saya ada di Utah State University, itu ada di sebelah barat. Sebenarnya gurun, daerah gurun, dan di sini orang Indonesia, mahasiswa Indonesianya itu hanya ada 2 orang. Luar biasa kan? Tapi saya punya banyak teman itu pekerja-pekerja Indonesia. Jadi jumlah pekerja Indonesia di sana ada sekitar 5 orang. Jadi kami sering sekali berkumpul, terutama ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Itu biasanya yang masak saya sama istri. Nah, ini adalah kehidupan di masjid. Ya, penuh dengan makan-makan, dan saya termasuk tukang makan dan tukang masaknya, jadi itu menyenangkan. Dan ini adalah mahasiswa yang saya bimbing, mahasiswa S1 yang saya bimbing untuk riset. Nah, ini adalah daerah, jadi ketika saya buka apartemen saya, yang saya temukan tampilannya seperti ini. Jadi memang di daerah pedesaan, udaranya sangat segar dibandingkan Jakarta, gunung di tengah-tengah, air bisa langsung diminum, tidak perlu beli air lagi, air galon. Dan yang paling enak adalah di samping apartemen itu ada kuburan. Jadi kalian selalu mengingat bahwa suatu saat kamu akan mati. Jadi lakukanlah yang terbaik selama kamu bisa. Luar biasa memang. Entah mengapa mereka membuat skenario semacam itu. Wow. Ya, saya tidak akan membaca chat ya untuk sementara. Nah, ini dia. Gila. Kamu bisa melihat di sini, kalian bisa melihat dari saya yang agak kurus, kemudian saya kembali membesar setelah saya menikah. Ya, saya mau pamerkan berikutnya. Nah, ini adalah skateboard saya, ada 2. Satu skateboard, satu longboard. Ini adalah alat transportasi yang paling sering saya gunakan di sana. Harga mobil bekas juga murah, hanya sekitar $1.000. Setara dengan 1 bulan stipend. Jadi kalau hemat-hemat mungkin dalam waktu 4 bulan sudah bisa beli mobil bekas. Dan saya juga terlibat dalam kegiatan masjid, termasuk renovasi masjid. Nah, itu lebih menyenangkan dibandingkan riset. Soalnya aktivitas fisik. Dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Oke, jadi hari ini kita akan melihat sedikit tentang apa itu standardized test, kemudian ada tentang GRE dan strategi suksesnya. Jadi di US itu sangat suka dengan sesuatu yang namanya standardized test. Indonesia juga. Jadi contohnya apa? Contohnya UN. Ujian nasional. Ujian masuk ke universitas itu juga standardized. Artinya apa? Komposisi dan tingkat kesulitan soalnya itu rata-rata sama setiap tahun. Prosedur pengerjaannya, pengawasannya, dan penilaiannya juga sama. Jadi dengan standardized kita bisa melihat apakah setiap generasi itu ada peningkatan apa tidak, dan kita bisa melihat sebenarnya satu orang mahasiswa itu seberapa bagus jika dibandingkan dengan seluruh mahasiswa yang pernah mengambil tes itu. Contohnya nih ya, standardized dipakai ketika saya mau melamar, kemudian ada requirement take di GRE. Nah, qualifying at or above 14th percentile. Ini artinya apa? Kita harus berada di posisi 40 atau ke atas. Nilai kita tuh harus di peringkat 40 atau ke atas dibandingkan seluruh peserta yang sudah mengambil GRE. Jadi, contohnya, misalnya, kita mengambil tes yang namanya verbal rationing measure. Kita dapat skor 157. Kemudian kita akan melihat, oh ternyata kalau kita lihat dari skor total, 157 itu ada di sini, dan itu berarti kita ada di 75 percentile. Berarti kita sudah ada di atas target yang mereka minta, yaitu di 40 percentile. Nah, dengan cara seperti ini, berarti kita sudah qualified untuk mendaftar ke beasiswa atau universitas yang kita inginkan. Tapi kalau kita di bawah itu, ya mau nggak mau kita harus mengambil lagi. Tes standardized test itu ada banyak. Seperti yang tadi dibilang, kita itu pendidikan sangat suka dengan standardized test. Untuk yang undergraduate, tadi ada teman-teman dari SMA, SMK yang ingin mengambil S1 di luar, itu ada yang namanya SAT, ada yang namanya EK, ada yang namanya LSAT.
Jadi kalau di US itu ada perbedaan istilah university sama college. Biasanya cara paling mudah menerjemahkannya adalah university yang keluar mereka lulus dengan degree. Untuk yang college itu mereka lulus dapat skill, jadi S1 dengan D3. Jadi bedanya begitu. Nah, ini contoh yang menarik lagi, untuk mereka yang pengen kuliah hukum, mereka nggak bisa langsung masuk S1, mereka harus masuk ke college dulu. Dan kemudian mereka harus mengambil tes yang namanya LSAT. Setelah mereka tes itu, kalau mereka berhasil, baru mereka bisa kuliah. Kalau yang graduate, seperti para pembicara hari ini, dan alumni-alumni yang sudah mau pergi ke luar negeri untuk kuliah lagi, yay! Itu ada lagi yang namanya GRE, ada yang namanya GMAT. Ini adalah tes yang berbeda. GRE itu Graduate Record Examination, ini adalah tes umum. Dan kemudian ada GMAT, itu khusus untuk manajemen. Nah, sekarang kita, hari ini saya hanya akan fokus ke GRE. Mudah-mudahan ya. Jadi kita fokus ke GRE. Nah, ini kebetulan orang-orang yang fotonya ada di sini, semuanya ada di sini ya. Dan mereka sepertinya hobi bertanya, insya Allah. Oke, jadi graduate examination itu informasi lebih lengkapnya ada dalam link yang saya berikan. Slide-nya nanti akan link ke slide akan diberitahu di akhir acara, insya Allah. Nah, gimana cara tesnya? Pertama kita mendaftar online dulu. Setelah kita mendaftar online, kita harus bayar. Bayarnya harganya sama seperti bayar TOEFL, 205. Mahal. Mahal. Di tengah-tengah krisis ini, habiskan uang 205 dolar itu sangat mahal. Kemudian kita datang ke tempat tes di Menara Imperium, tapi setahu saya bahkan sekarang mereka sudah menawarkan untuk GRE tes di rumah. Silakan dicek. Kemudian kita kerjakan ujian, nanti hasil ujian akan dikirimkan langsung ke lembaga atau institusi yang kamu pilih. Jadi bukan kita yang ngirimin, dari institusinya, dari tempat tes yang langsung mengirimkannya ke sana, dari ITS. Kita bisa tahu hasilnya dengan melihatnya secara online. Cara ini sengaja dipilih oleh beberapa, ini cara favorit untuk institusi-institusi pendidikan, karena berarti mereka bisa menjamin nilai yang mereka terima itu valid. Nggak dimodifikasi, tidak diubah, atau mungkin kalau tadi ada kalau baca chat, tidak didapatkan dengan cara tembak. Nah, GRE test itu sendiri ada dua jenis, satu yang general, satu yang subjek. Subjek itu subjek spesifik, biologi, chemistry, matematik, fisik, dan psikologi. Fokus kita hari ini yang general, itu kemampuan untuk menulis, memberikan analisis verbal, kemudian juga melakukan analisis kuantitatif. Nah, ini definisinya. Analytical writing. Menguji kemampuan untuk mengemukakan dan mendukung sebuah ide kompleks, membuat dan mengevaluasi argumen, dan membuat pembahasan yang fokus dan koheren. Jadi ini tesnya, yang analytical writing, karena fokusnya dari writing, kamu membuat esai. Soalnya hanya 2, masing-masing soal dikerjakan 30 menit. Kemudian kita akan, tes yang kedua itu adalah verbal reasoning. Ini menguji kemampuan analisa dan evaluasi materi tertulis, sintesa informasi yang diperoleh, dan menganalisis hubungan antar komponen, konsep, dan kata dalam tulisan. Kalau mau dimirip-miripkan, ini hampir mirip seperti TOEFL atau IELTS. Jadi sebenarnya agak sedikit lebih mudah. Tapi bohong, nanti kita lihat kenapa. Kemudian ada lagi yang namanya quantitative reasoning. Nah, yang ini matematika. Mantap kan? Kamu tidak bisa lari dengan matematika, karena itu adalah dasar dari logika. Di sini, kalian akan diuji kemampuannya dan konsep dasar matematika, dan membangun argumen, memodelkan dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Oke, ini hampir sama, kalau mau disamakan, mungkin bisa dibayangkan seperti tes potensi akademik, TPA, kurang lebih hampir mirip seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa hampir mirip dengan TOEFL, tapi bohong, karena dia lebih susah. Karena vokabulari yang digunakan dalam GRE itu jauh lebih banyak dan lebih tidak umum. Targetnya adalah graduate level, berarti undergraduate itu S1, graduate itu S2, S3.
Mereka ingin mahasiswa-mahasiswa yang S2 dan S3, paling tidak ketika masuk, mereka sudah punya banyak vokabulari yang lebih besar, lebih kompleks. Contohnya, vitiate. Ini adalah sebuah verb. Pernah dengar? Tentu saja tidak. Saya saja jarang mendengar. Nah, kata-kata seperti inilah yang akan muncul. Jadi, bukan hanya saja harus tahu grammar, vokabulari juga harus diperbanyak. Kalau kalian tidak siap ikut ujian GRE, mungkin yang kalian lakukan hanya membaca, kemudian duduk tenang, dan melihat layar, sedikit-sedikit menangis, mengeluarkan air mata. Ya Allah, apa ini yang saya baca? Sesungguhnya ini sangat sulit. Ya, begitu kalau tidak siap. Dan hilanglah $205 itu, begitu saja. Jadi pastikan kalian siap-siap. Nah, sebentar kan presentasinya. Ini strategi suksesnya. Jadi, saya mengambil GRE waktu itu, dan saya paham bahwa sepertinya saya akan kesulitan. Jadi saya memikirkan cara bagaimana supaya saya tidak menghabiskan duit $205 dengan sia-sia. Oh ya, ini foto di sini yang bisa dilihat, ini namanya Pak Suheri, dan target kita dengan melakukan menggunakan strategi ini adalah kita bisa seperti beliau. Kita mengerjakan tes dan kita senang, bahagia. Mungkin bahkan joget ketika kita lagi mengerjakan tes, insya Allah. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus meluruskan niat, wahai saudara-saudara dan saudari-saudari, karena niat itu penting. Kamu harus tahu kamu menginginkan apa. Kalau mau setengah-setengah, ngerjain tes mahal itu, coba ngambil TOEFL 205, ngambil GRE 205, udah habis 410. Masya Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu uang bisa dijadikan uang untuk kurban. Sayang kalau menghabiskan uang seperti itu dan kemudian gagal. Gagal itu oke, tapi jangan sampai kita gagal sebelum berperang, itu kan sia-sia. Jadi luruskan niat, kamu harus tahu kamu mau apa. Kalau kamu nggak tahu kamu mau apa, berarti kamu belum siap untuk ngambil tes. Kamu belum siap. Terus kamu juga harus tahu kenapa kamu ingin itu. Karena kalau kamu sudah tahu kamu mau apa, kamu harus punya justifikasinya dong. Jangan sampai ketika ditanya, kenapa kamu pengen pergi ke Korea? Aku pengen ketemu cowok-cowok yang ganteng dan cantik. Wahai saudara-saudara, jadi tulis sudah bisa. Tidak perlu ngambil beasiswa. Kemudian kalian juga harus sadar kondisi kalian pada saat ini seperti apa. Kalau memang ekonomi lagi sulit, mungkin butuh mencari sponsor. Apakah ada orang-orang yang pengen mencari sponsor? Membiayai kamu? Pasti ada. Karena membantu orang untuk kuliah, untuk belajar, itu pahalanya juga cukup besar. Nanti dikoreksi oleh Ustadz dan Ustazah yang ada di sini. Kemudian kalian juga harus bertanya, mimpi yang kalian inginkan itu layak nggak sih untuk dikejar? Kalau nggak layak, ya buat apa dikerjakan? Coba bayangkan, kamu mau ke Korea cuma buat ketemu artis, layak nggak? Nggak layak. Emang dia siapa? Bisa masukin kamu ke surga? Enggak. Apakah kalau ketemu terus kamu akan mendapatkan suami atau istri? Tidak. Jadi pastikan dulu mimpi yang memang mau kalian kejar itu layak. Jangan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kemudian, ini yang paling susah. Karena setiap orang menganggap bahwa dirinya sempurna. Wah, saya ganteng, cantik, gue tuh kece. Gitu. Gue tuh cerdas, semua orang bodoh. Kalau misalnya pakai mental seperti itu, kita nggak tahu kita kurangnya di mana. Dan kemudian kita akan gagal. Karena yang namanya belajar itu berkembang, dan ketika kita mau belajar, kita mau kuliah, itu sebenarnya kita mencari cara supaya bisa berkembang. Jadi kita harus belajar di mana kita berkurang, dan kemudian kita membuat rencana untuk mengisi kekurangan kita. Terus siap bekerja keras. Ada orang-orang yang pengen pergi ke luar negeri untuk kuliah, ada orang-orang yang pengen kuliah tapi nggak mau susah. Repot itu. Mau kuliah, mau belajar, atau mau main-main. Buat main-main aja susah. Jadi nggak ada sesuatu yang layak untuk dikejar kalau itu mudah sebenarnya. Dan yang terakhir, karena kita harus pastikan kita punya support system. Kalau kamu lagi stres, kamu curhat ke siapa? Terus kalau kamu tahu kamu kekurangan uang, kamu sudah tahu kamu harus lari ke siapa.
Terus kalau kamu butuh tempat untuk belajar kondisi yang tenang, kamu harus pergi kemana? Itu adalah super system di sana. Kebutuhan emosional dipenuhi dari mana? Kebutuhan fisik dari mana? Dan support system itu bukan berarti orang, bisa jadi tempat. Dan bukan berarti satu orang bisa banyak. Dan ini dibutuhkan semua. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Pasti ada juga orang-orang, ya kita bicara jujur saja, banyak orang yang di rumah, tapi rumahnya itu tidak memungkinkan mereka untuk berkembang. Ada yang di rumah, rumahnya terlalu kecil untuk menampung 10 saudaranya. Atau mungkin ada orang yang punya saudara sampai 12, seperti kesebelasan, sepak bola, dengan satu pemain pengganti. Ada juga mereka yang di rumah dibully. Nah, ini support system untuk membantu kalian survive di kondisi normal, dan kondisi tidak normal ketika kalian berjuang itu dibutuhkan. Ini hanya bisa dilakukan ketika niat sudah lurus. Kalau belum lurus, jangan. Strategi yang kedua nih, jadi niat sudah lurus. Yang berikutnya, kamu harus percaya bahwa kamu tuh bisa. Katanya di sini begitu, kata saya juga begitu. Kata Ibu Umi, dekan kita juga begitu. Kata Bu Maya juga begitu. Jadi semua orang akan bilang hal yang sama. Kalau kamu bisa memimpikan itu, berarti kamu bisa. Percaya, tinggal kamu mau berusaha apa enggak. Kalau kamu nggak percaya, berarti kamu udah kalah. Ini penting sekali. Nah, ini berikutnya, baca. Ikro. Informasi tentang tes itu semuanya sudah ada di online. Yang kita lakukan hanya perlu membaca. Tapi membaca adalah hal yang sulit untuk orang-orang Indonesia. Mohon maaf, begitu faktanya. Ketika kita pengen mencari tahu sesuatu yang kita lakukan, pilihan kita pertama adalah bertanya pada orang, bukan kita membaca. Itu sudah menunjukkan preferensi mana yang lebih kita suka. Karena membaca itu sulit. Jadi membacalah. Ini strategi yang berikutnya. GRE, TOEFL, itu sebenarnya tes-tes yang bentuknya pertanyaannya mereka bilang akan disampaikan, akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan isu-isu yang umum, isu-isu yang banyak diketahui oleh publik. Sekarang, ketika orang lagi ngomong isu umum dan publik, sebenarnya mereka membicarakan konteks yang ada di sekitar mereka. Berarti itu adalah isu dunia yang mereka tahu, mereka akan membicarakan isu yang ada di Amerika, mereka akan membicarakan budaya yang ada di Amerika. Agar kita sukses dan lebih gampang dalam membaca, dalam mengerjakan soal, kita harus banyak mengekspos diri kita terhadap budaya-budaya tersebut melalui berita, film, buku, video, dan lain-lainnya. Jadi, ini jangan lupa dilakukan. Ini untuk yang GRE, kita harus menambah vocabulary. Flashcard itu dibutuhkan. Atau lakukan hal lain. Kalau saya sukanya menulis satu kata di buku, kemudian saya tulis kalimatnya, kemudian saya akan bicara dengan orang. Karena ini satu-satunya cara supaya bisa masuk ke dalam otak kita. Ini yang lain, banyak tes GRE itu sedikit banyak juga mengetes pengetahuan kita tentang konteks. Konteks di US. Nah, di US mereka suka sesuatu yang eksplisit, sedangkan di Indonesia kita lebih suka yang implisit. Apa tuh maksudnya implisit? Implisit itu sesuatu yang tidak jelas. Contoh, banyak orang di Indonesia yang akan bilang, gue lagi bete nih. Tapi bete itu artinya apa? Bete itu bisa artinya kesal, marah, sedih, kecewa, benci, bosan, jenuh, iri, dengki, cemburu. Bisa macam-macam. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa menyampaikan pikiran kita, perasaan kita, ide kita secara lebih eksplisit, bukan implisit. Karena semua itu akan melatih kita untuk bagaimana menuangkan pikiran kita dalam tulisan. Yang nanti akan diperlukan ketika kita menulis esai. Nah, ini kemudian juga yang saya sadar, di Indonesia kita fokus pada grammar. SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya tentang grammar. Padahal masalah utama nanti ketika kalian sedang mengerjakan GRE, dan yang juga saya rasakan, itu adalah memahami satu kalimat itu idenya apa, dan kemudian memikirkan gimana caranya dari topik yang diberikan itu, ide-ide apa yang akan saya angkat dalam esai saya, dan kemudian menyatukannya semua.
Ini harus dilatih. Dan ini tahun lalu, ketika saya sedang berlatih bersama Fioni dan Cici, ini terasa sekali bahwa memang bahkan untuk mereka berdua kadang-kadang ini susah. Kadang-kadang sering sulit. Ini yang saya lakukan juga ketika saya sedang persiapan untuk mengambil GRE, mencari mentor. Karena susah untuk belajar sendiri. Kita butuh orang untuk melihat di mana kita lemah dan kemudian membantu kita mendesain strategi supaya kita lebih kuat. Jadi kita carilah mentor, orang yang bisa membantu kita lebih berkembang. Dan yang terakhir, fokuslah pada proses. Hasilnya akan nyusul kok, jadi jangan khawatir. Semua strategi tadi dijalankan, kemudian kita fokus pada proses. Nanti hasil akan mengikuti. Iya, presentasi saya sampai sana. Saya hanya memberikan gambaran sedikit tentang GRE, tapi mudah-mudahan bagian strateginya ini membantu.